Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggota akan presentasikan review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, di sini kami yang beranggotakan yang pertama ada Abella Juliana, Nadia Febianti, Muhammad Forozi, Rido Fernando, dan Rodiani. Nah, mungkin langsung saja ke slide yang pertama yang akan dipaparkan oleh Nadia Febi. Oke, langsung saja. Pemeriksaan atau audit. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Lalu, jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama ada akuntan publik, external auditor atau independent auditor. Yang kedua, pemeriksaan internal atau internal auditor. Yang ketiga, auditor pemerintah, government auditor, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat di Departemen Pemerintah. Selanjutnya adalah dasar pemeriksaan keuangan. Dasar hukumnya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Selanjutnya, yaitu pengertian pemeriksaan keuangan negara. Proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan operasional berdasarkan standar pemeriksaan. Untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adapun jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara, yaitu yang pertama pemeriksaan keuangan, kedua pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abela. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Lingkup keuangan negara yang pertama ada hak negara, yang kedua kewajiban negara, yang ketiga penerimaan negara, yang keempat penerimaan daerah, yang kelima pengeluaran daerah, yang keenam kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, yang ketujuh kekayaan lain yang dikuasai pemerintah, yang kedelapan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, yang ke-9 pemeriksaan kinerja, dan yang ke-10 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kewenangan pemeriksaan BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10, di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK memiliki kewenangan meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media
aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang memiliki objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Melakukan penyelenggaraan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara, meminta keterangan kepada seseorang, dan memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT yaitu sebagai berikut. Next. Review dan pemeriksaan laporan keuangan. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validitas substansi bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita secara fisik atas pengadaan barang atau jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar pemeriksaan keuangan. SPKN yaitu sebagai berikut. Next. Asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rodiani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metodologi pemeriksaan keuangan. Metodologi pemeriksaan keuangan terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, di sini perencanaan terdapat beberapa struktur yang sudah terdapat di gambar, yaitu pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, lalu dilanjutkan pemahaman entitas dan proses bisnis, lalu dilanjutkan pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, lalu dilanjutkan pelaksanaan prosedur analitas awal, lalu pemeriksaan atas sistem pengendalian internal, lalu identifikasi dan penilaian risiko awal, lalu penetapan batas materialitas awal, lalu penentuan metode uji petik, lalu penentuan kebutuhan pemeriksaan, lalu yang terakhir penyusunan program pemeriksaan dan program kegiatan perorangan. Lalu pelaksanaan juga terdapat beberapa struktur. Yang pertama pelaksanaan pengujian pengendalian internal, lalu penyesuaian tingkat resiko dan tingkat materialitas setelah uji pengendalian, lalu penyesuaian prosedur pengujian, lalu pelaksanaan pengujian substantif atau bisa juga menggunakan hasil pengendalian, lalu evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, lalu pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan, penyusunan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian, perolehan jurnal representasi, pelaksanaan prosedur analitis akhir, lalu yang terakhir penilaian resiko dan materialitas akhir. Pelaporan juga terdapat 2 struktur, penyusunan dan pembahasan KHP, lalu dilanjutkan penyusunan konsep akhir penyampaian LHP. Lalu G, tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan yaitu pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penggunaan, dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan pemberi tugas, serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugas. Pemahaman entitas dan proses bisnis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memadai mengenai proses kerja keras umum dan risiko terkait dari tiap proses kerja spesifik entitas. Pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, memahami proses kerja entitas dari risiko-risiko terkait berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan prosedur analitas awal adalah untuk membantu pemeriksaan dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur-prosedur lainnya di tahap selanjutnya.
Pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern entitas dalam menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Pelaksanaan pengujian pengendalian internal. Pengujian terhadap SPI meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksaan terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI, penyesuaian tingkat resiko dan tingkat materialitas terhadap pengujian pengendalian. Pemeriksaan harus mengevaluasi kembali tingkat resiko yang ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil dari pengujian pengendalian. Penyesuaian prosedur pengujian. Penyesuaian prosedur pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian. Pelaksanaan pengujian substantif adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif. Mereview pelaksanaan pengujian substantif sebelumnya. Pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan dilakukan apabila pemeriksaan ketika dalam proses pengujian pengendalian atau pengujian substantif menemukan hasil tidak sesuai ekspektasi. Penyusunan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian atau koreksi menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan hasil pembahasan sebagai tahap akhir dari pemeriksaan di lapangan. Perolehan surat representasi, pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian risiko dan materialitas akhir. Lalu pelaksanaan pemeriksaan, metode pengumpulan bukti pemeriksaan terdapat beberapa step, yaitu yang pertama pengamatan, lalu yang kedua inspeksi, yang ketiga permintaan keterangan, yang keempat pemeriksaan ekstern, yang kelima re-performance, lalu yang keenam pemeriksaan ulang, yang ketujuh pengujian substantif, yang kedelapan uji pengendalian, dan yang terakhir prosedur analitis. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuan pemeriksaan, mengakomodasi tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan, lalu mengungkapkan unsur temuan disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan kepatuhan. Lalu yang ketiga didukung oleh bukti-bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan. Lalu disajikan dalam suatu urutan yang logis, akurat, dan lengkap. Dan yang terakhir hasil dari proses analitis bukti-bukti pemeriksaan oleh tim pemeriksa di lapangan. Langkah penyusunan temuan pemeriksaan. Yang pertama, melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan GAP yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria. Lalu yang ketiga, menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahrul Rozi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, M. Fahrul Rozi, yaitu pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan. Yang pertama, penyusunan tartar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, M. Fahrul Rozi. Pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan. Yang pertama, yaitu penyusunan konsep temuan pemeriksaan. Yang kedua, penyampaian konsep temuan pemeriksaan. Yang ketiga, pemerolehan komentar atau tanggapan dari pimpinan entitas. Yang keempat, himpunan temuan pemeriksaan. Dan selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksaan yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas LK bertujuan untuk mengungkapkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Penyusunan konsep bertujuan menyelesaikan konsep LHP yang telah mendapat tanggapan akhir dari entitas menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa. Dan selanjutnya, prinsip laporan yang baik. Yang pertama, yaitu tepat waktu. Bermanfaat maksimal LHP yang dibuat hati-hati tapi terlambat disampaikan, nilainya kurang bagi pengguna LHP. Yang kedua, lengkap. Memuat semua informasi dan bukti untuk tujuan audit. Dan yang ketiga, akurat. Informasi didukung bukti yang cukup tepat sehingga LHP kredibel dan dapat diandalkan. Berikutnya, objektif. LHP disajikan secara seimbang, tidak memihak, dan sesuai fakta lapangan. Dan selanjutnya, meyakinkan. LHP menyajikan hubungan logis antara tujuan, kriteria, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi jika ada. Dan harus jelas, LHP mudah dibaca dan dipahami. Dan yang terakhir, yaitu ringkas. LHP hanya memuat informasi yang relevan dengan tujuan pemeriksaan.
Laporan hasil pemeriksaan keuangan. Sistematika laporan hasil pemeriksaan. LHP berisi opini LK. Yang pertama, lembar opini, gambaran umum, LK audited. Yang kedua, LHP SPI plus kepatuhan, yaitu resum LHP, temuan-temuan SPI, dan kepatuhan, 3 ikhtisar pemantauan TLHP sebelumnya. Dan laporan lain sesuai harapan penugasan, contoh LHR, transparansi fiskal, LHR, kemandirian fiskal, laporan terkait aspek kinerja tertentu. LHP pemeriksaan keuangan. 1. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran laporan keuangan entitas. Yang kedua, gambaran umum pemeriksaan. Yang ketiga, laporan keuangan entitas yang telah diperiksa. A. Surat pernyataan tanggung jawab ditandatangani oleh pimpinan entitas disertai dengan tempat dan tanggal. B. Pada bagian akhir masing-masing komponen LK audited harus ditandatangani oleh pimpinan entitas. Dan selanjutnya, opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua, wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Yang ketiga, tidak wajar, adverse opinion. Dan yang keempat, pernyataan menolak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rido Fernando. Baik, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi opini. Yang pertama itu ada pembatasan lingkup audit atau mencakup bukti keadaan di luar kendali entitas. Nah, contohnya seperti mencatat akuntansi hancur karena adanya kebakaran, catatan bukti telah disita oleh aparat pemerintah untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Nah, hanya keadaan terkait sifat dan waktu penugasan. Nah, dari waktu yang tersedia untuk menghitung persediaan tidak cukup, mengendalikan entitas tidak efektif, dan pemeriksaan tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti yang cukup, tidak cukupan catatan akuntansi dan lain-lain. Pembatasan oleh manajemen. Nah, di sini oleh manajemen misalnya membatasi auditor melaksanakan prosedur peninjauan fisik, konfirmasi kepada pihak ketiga, ataupun pembatasan lainnya. Nah, yang kedua di sini ada faktornya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Nah, contohnya di sini ada sesuai pilihan kebijakan akuntansi, penerapan kebijakan akuntansi terpilih, kesesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Baik, next. Nah, di sini ada dasar penetapan opini. Yang pertama itu sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern. Nah, baik, yang selanjutnya ini hubungan SAP, sistem pelaporan keuangan, dan opini audit. Nah, di sini hubungannya itu saling berkait, yaitu SAP ini berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintahan. Selanjutnya berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah, dan auditor laporan keuangan itu berkaitan dengan dari ketiga sistem yang ada. Nah, baik, next. Nah, selanjutnya ini ada komunikasi pemeriksaan. Di sini pemeriksaan melakukan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan. Yang pertama di sini dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Yang antara lain komunikasikan kriteria pemeriksaan, kita sesuaikan dengan kriteria, dan juga kesulitan dalam melakukan pemeriksaan. Tentunya bentuk komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisi, mempertimbangkan waktu komunikasi dan bentuk komunikasi, apakah dilakukan secara lisan atau tertulis atau keduanya. Nah, di sini selanjutnya adalah pihak yang bertanggung jawab. Nah, di sini
Komunikasi pemeriksaan. Nah, mengomunikasikan hal-hal tersebut dapat membantu dalam mencapai saling mengerti dalam proses pemeriksaan dan kegiatan pihak yang bertanggung jawab. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.